Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Apakah sudah sarapan? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Aulia Fitri, Susana, Putri Pastiwi. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu akan menyampaikan tema pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu mengenai tema 7, yaitu kebersamaan, subtema 2, yaitu kebersamaan di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu setelah kegiatan mendikte, siswa mampu membaca kalimat ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan yang terdapat dalam teks bacaan cerita. Yang kedua, setelah kegiatan mendikte, siswa mampu menyatakan kalimat ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan dalam teks cerita. Dan kemudian siswa mampu menjelaskan bentuk keragaman yang ada di sekolah sesuai dengan anugerah Tuhan Yang Maha Esa secara benar. Kemudian siswa mampu membiasakan sikap hidup kerjasama dalam keberagaman sehari-harinya. Nah, selanjutnya Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi kalimat ungkapan, ajakan, perintah, maupun penolakan. Ada yang tahu itu apa kalimat ungkapan, ajakan, dan perintah maupun penolakan? Nah, Ibu akan jelaskan satu dulu ya. Contoh kalimat ungkapan itu merupakan gabungan yang mempunyai makna baru dan diartikan satu persatu perkatanya. Contoh itu seperti buah tangan. Buah tangan itu kita sebut juga sebagai oleh-oleh. Buah bibir itu sebagai artinya bahan pembicaraan. Ya. Kemudian kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini merupakan kalimat perluasan makna dari kalimat perintah yang kemudian ditujukan untuk menyampaikan suatu perintah kepada seseorang. Contohnya itu biasanya ditandai dengan kata mari, ayo, seperti itu. Misalnya, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Seperti itu ya. Dan kemudian kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini sama juga dengan kalimat ajakan, di mana dia mengandung makna yang meminta atau menyuruh seseorang melakukan suatu kegiatan gitu ya kan. Contohnya itu seperti buanglah sampah pada tempatnya, tolong ambilkan minum. Yang ditandai di akhir kalimatnya itu ada tanda serunya sebagai tanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perintah. Nah, kemudian yang terakhir ada kalimat penolakan, di mana kalimat penolakan ini ditujukan untuk menolak atau tidak sependapat dengan apa yang kita utarakan. Misalnya, mohon maaf, sebelumnya saya tidak sependapat dengan beliau, seperti itu. Nah, setelah dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, baiklah. Setelah itu, kemudian anak-anak Ibu tuliskan kalimat ajakan, perintah, dan penolakan yang telah Ibu jelaskan tadi ya, selain dari yang Ibu jelaskan tadi. Dan kemudian kan ada di buku
di dalam buku itu soal apa? Ulang itu. Nah, yang sedikit ibu jelaskan tadi, kemudian anak-anak ibu buatkan ya kalimat ajakan, perintah, penolakan tersebut ya, dalam suatu cerita yang mengenai tentang keberagaman. Sebelumnya anak-anak ibu tahu nggak apa itu keberagaman? Keberagaman itu seperti kayaknya di sini ada kan yang sukunya pasti berbeda-beda, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Melayu. Begitu juga sama agama. Ada agama Islam, agama Kristen, Katolik. Dari keberagaman itu kita tahu bahwa perbedaan di antara kesemuanya itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk saling membeda-bedakan ya. Kita semua harus saling menghargai dimanapun, mau di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Kita harus sama-sama menghargai keberagaman yang ada, terutama keragaman yang ada di Indonesia ya, anak-anak ibu. Ya, anak-anak ibu tolong sebutkan dan jelaskan juga kalimat, ungkapan, ajakan dibuat dalam sebuah cerita yang mengenai tentang keberagaman yang sedikit ibu jelaskan tadi ya. Kemudian nanti kumpulkan ke ibu. Nah, selanjutnya anak-anak ibu tahu nggak apa itu pola irama lagu? Pola irama lagu itu panjang pendeknya sebuah bunyi yang dapat dilakukan ketika adanya perhitungan yang didasari dengan adanya sebuah ketukan. Dari ketukan itu sendiri nanti akan menghasilkan sebuah bunyi yang adanya peraturan terhadap berbagai macam bentuk bunyi, sehingga irama bunyi itu nanti tidak sembarangan. Bisa dibilang lagu itu lebih enak didengar, kemudian sesuai dengan pola iramanya kayak gitu. Seperti ada yang tahu nggak lagu Indonesia Raya, terus Satu Bangsa, itu bisa dibilang pola iramanya adalah 4/4 atau 4 ketukan ya. Itu juga melambangkan keberagaman yang ada di negara kita. Coba anak-anak ibu nanti buatkan atau tuliskan lagu yang sesuai dengan pola irama 4 ketukan atau 4/4 ya. Dan nanti boleh ditampilkan. Apakah udah siap anak-anak tugas yang ibu berikan tadi? Nah, baiklah, kalau sudah siap silakan kumpulkan dan duduk di tempatnya masing-masing. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah mengerti semua? Baiklah, kalau sudah mengerti, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari pembelajaran kita pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.